39. Pertemuan di jalan sempit. Pendeta Tao yang buta itu mengarahkan ujung pedang kayu persiknya ke arah hantu perempuan dalam gaun pengantin berwarna merah, dan bertanya, apakah kamu setan atau hantu? Hantu perempuan itu memutar payung kertas minyak di tangannya dengan pelan, dan berdiri sendirian di jalan setapak pegunungan di kejauhan. Dia tampak sangat kesepian dan tanpa dukungan apapun. Setelah berjalan mendekat, gaun pengantin merahnya kini sudah tertutup lumpur. Entah mengapa, dia tidak menggunakan kekuatan mistisnya untuk membentuk gaun yang dapat menangkal kotoran dan air dengan racun tak berbentuk di pegunungan. Jelas bahwa gaun pengantinnya yang berwarna merah cerah terbuat dari sutra asli, dan mungkin saja gaun itu dibuat oleh penjahit di dekat pegunungan ini. Tepat saat itu, hantu perempuan itu telah merobek kulit wajahnya dengan mengusap tangannya ke bawah. Pada saat ini, dia perlahan menggerakkan tangannya ke atas untuk sekali lagi menempelkan kulit di wajahnya, membuatnya tampak pucat dan tidak berwarna. Dia tampak seperti wanita muda cantik yang seharusnya berada di kamarnya sambil menunggu pernikahan. Jika bukan karena kulitnya yang pucat, dia sebenarnya tidak akan tampak berbeda dari wanita muda biasa. Dia sangat dekat dengan sang guru dan kedua muridnya sekarang, tetapi bahkan pendeta Tao tua yang buta itu tidak dapat merasakan energi iblis yang terpancar darinya. Faktanya, para iblis besar yang memiliki basis kultivasi tinggi ini sudah dapat berkeliaran di kota-kota manusia tanpa masalah. Selama mereka tidak dengan sengaja mendekati paviliun Dewa Kota atau paviliun Woncang dan kuil-kuil orang bijak bela diri, mereka tidak akan menjadi sasaran dan ditekan oleh kekuatan-kekuatan di kota-kota fana ini. Tentu saja, ini dengan prasyarat bahwa mereka bersedia menyembunyikan aura iblis mereka dan menekan keinginan bawaan mereka untuk membunuh dan menyebabkan malapetaka. Sudut mulut hantu perempuan itu bergerak sedikit. Meskipun bibirnya tetap tidak bergerak, sebuah suara terdengar di dekat telinga mereka sekali lagi. Pendeta Tao, Anda ingin menaklukkan setan dan iblis untuk mengumpulkan pahala dan kebajikan yang tak terbatas, jadi saya datang ke sini untuk bertemu dengan Anda. Saya sangat menantikan apa yang disebut teknik 5 petir yang benar. Pendeta Tao tua itu merasa semakin heran. Lapisan kompas pembalik di lengan bajunya berfluktuasi dengan liar ke depan dan ke belakang. Ini adalah kompas yang memiliki 4 lapisan internal dan eksternal secara total, yang berhubungan dengan setan, roh, entitas yin dan hantu, serta dewa gunung dan dewa sungai. Selain lapisan yang berhubungan dengan roh, 3 lapisan kompas pembalik lainnya semuanya berputar dan berguncang hebat. Ini menandakan bahwa hantu perempuan di hadapan mereka memiliki latar belakang yang sangat rumit. Saat dia masih hidup, kemungkinan besar dia adalah iblis besar dengan basis kultivasi yang kuat. Setelah meninggal, dia telah berubah menjadi hantu kuat yang mampu menguasai suatu wilayah. Namun, sebelum sepenuhnya jatuh ke dalam kejahatan, dia telah memperoleh hak untuk dipromosikan menjadi Dewi Gunung atau Dewi Sungai. Pendeta Tao yang buta itu menggerutu dalam hatinya. Dibandingkan dengan hantu gunung yang licik dan licik di Gunung Tiga Ranting, apakah hantu perempuan ini lebih lemah? Bahkan, apakah mereka berada di level yang sama? Pendeta Tao tua itu berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan ekspresinya dan menenangkan detak jantungnya, jangan sampai hantu perempuan itu menyadari kegugupannya. Dia perlahan menurunkan pedang kayu persiknya dan mengubahnya menjadi pedang terbalik, memberi isyarat bahwa dia tidak bermaksud jahat. Dengan senyum lebar, dia berkata dengan keras, "Nona muda, meskipun aura iblismu sangat kuat, memberimu kemampuan untuk menguasai seluruh wilayah, sungguh suatu kesenangan yang langka bahwa pengamatanku menggunakan mata hatiku menunjukkan kepadaku bahwa hanya ada sedikit niat membunuh yang terpancar dari tubuhmu. Kau telah melakukan sedikit dosa, dan bahkan gumpalan kebencian yang berputar di sekitarmu adalah sisa-sisa dari bertahun-tahun yang lalu dan hampir tidak layak disebut. Sebagai seorang kultivator keliling, aku hampir dapat dianggap sebagai seorang kultivator yang sederajat denganmu, Nona muda. Namun, aku secara tidak sengaja telah menyusup ke wilayahmu dan mengganggu kultivasimu. Maafkan aku, maafkan aku." Hantu perempuan yang selama ini menatap payung kertas minyaknya tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan menatap tajam ke arah pendeta Taois yang ahli dalam menggunakan teknik petir. Kali ini, dia akhirnya membuka mulut untuk berbicara, "Nona muda. Tidak bisakah kau melihat gaun pengantinku? Panggil aku Nona." Hantu perempuan yang mengenakan gaun pengantin merah terang pada dasarnya meraung ketika mengucapkan 3 kata terakhir.
Detik berikutnya, hujan lebat turun dan angin kencang melanda pegunungan. Terdengar bunyi klik saat hantu perempuan itu menutup payung kertas minyaknya. Dia memegang payung dengan satu tangan dan mengusapnya dengan tangan lainnya, dengan lembut membersihkan air hujan dari permukaannya. Namun, wajahnya terus berubah saat dia melihat wajah pendeta Tao dan kedua muridnya. Seperti yang diharapkan dari orang buta, orang tua yang buta. Kau bisa mengamati seseorang dengan mata hatimu, ya. Kalau begitu, biarkan aku membawamu kembali ke kediamanku. Aku akan membuatmu pendeta Tao tua yang berniat jahat dan berhidung banteng. 1. Mengerti apa itu rasa sakit yang menyayat hati. Pendeta Tao tua itu mencoba mencairkan suasana, mendesah dan berkata, Nyonya, apakah perlu melakukan hal sejauh ini? Apakah tidak ada ruang untuk bermanuver atau mengalah? Hantu perempuan itu mulai melangkah maju perlahan. Dia berjalan di sepanjang jalan berlumpur selangkah demi selangkah, dengan satu tangan memegang payung kertas minyaknya dan satu tangan lagi memegang gaunnya, memperlihatkan sepatu sulamannya yang basah dan kotor. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia menjawab, kultivasi Taoismu dangkal, tetapi kamu masih berani menghadapiku dengan niat jahat. Ya, lebih baik kamu mati. Kematian pasti akan menjadi pilihan terbaikmu. Dengan begitu, kamu tidak akan menunda studi suamiku dan menunda dia lulus ujian kekaisaran. Pada akhirnya, suara hantu perempuan itu hanya menjadi gumaman pelan, dengan tatapan lembut juga muncul di matanya. Namun, kata-katanya yang seperti bisikan kepada dirinya sendiri sepenuhnya tenggelam oleh angin kencang dan hujan deras itu. Nyonya, apakah Anda benar-benar bersikeras bertarung sampai mati bersamaku? Pendeta Tao yang buta itu bertanya sambil terkekeh dingin. Pendeta Tao tua itu telah bepergian ke banyak tempat dalam beberapa lusin tahun terakhir, dan dia telah menjelajahi hampir setengah dari seluruh benua botol harta karun timur. Dia bukan orang yang takut pada masalah, jadi setelah melihat keadaan mencapai keadaan yang tidak dapat diperbaiki ini, dia berteriak pelan, anak kecil yang payah, selama kita bekerja sama dan berhasil mengusir musuh, aku berjanji padamu bahwa aku akan mengampuni jiwa kecil dari menawarkanku air mata air jimat apapun selama setahun penuh. Anak laki-laki muda yang lumpuh itu mengangguk setuju. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil spanduk pemanggil jiwa yang bertuliskan, menaklukkan iblis dan menangkap hantu, melenyapkan iblis dan melindungi Dao, dan dia berkata dengan suara serius, saya siap. Pendeta Tao tua itu menghentakkan kakinya ke tanah dengan kuat sebelum menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya di kedua tangan, membentuk pedang jari Tao. Ia kemudian dengan cepat melafalkan mantra pedang, dan akhirnya mengakhirinya dengan kalimat, masalah mendesak yang perlu segera diselesaikan. Spanduk pemanggil jiwa yang ditanam di tanah tiba-tiba terbuka dari keadaan awalnya yang kusut, dan sekarang berkibar bebas dan berkibar tertiup angin. Karakter yang tercetak di atasnya menjadi putih pucat, dan seolah-olah karakter ini adalah prajurit yang mengenakan baju besi perak dan berdiri di medan perang menunggu perintah dari jenderal mereka. Mereka mulai berlari melintasi spanduk dan membentuk formasi. Karakter, menaklukkan setan dan menangkap hantu, mengalir melalui spanduk dan memasuki tiang kayu, akhirnya bergerak melalui lengan dan bahu anak laki-laki yang lumpuh itu dan dengan cepat mengalir melalui tubuhnya. Pada akhirnya, karakter-karakter ini memasuki telinga dan hidung anak laki-laki itu. Matanya langsung menjadi putih bersih, dan setiap kali ia menghirup dan mengembuskan napas, asap hitam akan mengepul di sekitar wajah dan lubang-lubangnya. Anak laki-laki muda yang lumpuh itu mengepalkan tangannya sebelum memiringkan kepalanya dan melepaskan raungan marah ke langit. Tubuhnya diselimuti asap hitam, dan tetesan air hujan seukuran kacang polong secara mengejutkan menguap ketika mencapai jarak 1 meter dari kepalanya. Dibandingkan dengan hantu perempuan yang menyembunyikan energi yin-nya, anak laki-laki muda yang lumpuh itu tampak lebih seperti entitas yin atau hantu yang akan melahap manusia fana yang tidak bersalah. Hantu perempuan itu telah mengamati gadis kecil berwajah bulat itu sepanjang waktu, dan baru ketika anak laki-laki muda yang lumpuh itu mulai menyerangnya dengan marah, dia akhirnya menoleh untuk melihat pendeta Tao tua yang lega. Kekecewaan yang sangat besar, katanya dengan tenang. Sebenarnya, ini bahkan tidak dapat dianggap sebagai jalan sesat. Sebaliknya, ini hanya dapat dikategorikan sebagai jalan yang menyedihkan dan bengkok. Orang berdosa yang menuduh orang lain melakukan kesalahan tidak seharusnya dihukum mati.
Sebaliknya, mereka seharusnya diberi kehidupan yang bahkan lebih menyiksa daripada kematian. Anak laki-laki muda yang lumpuh itu tiba di hadapan hantu perempuan itu dengan cepat, lalu melompat tinggi ke udara sebelum menendang kepalanya. Hantu perempuan itu tidak menghindar, juga tidak berusaha menghalangi serangannya. Salah satu tangannya tetap menahan gaunnya dengan dua jari sepanjang waktu, dan sosoknya anggun saat dia langsung melangkah maju. Terdengar suara benturan yang keras. Kepala hantu perempuan itu diseret beserta akar-akarnya dan terlempar ke suatu tempat di bawah gunung. Namun, hantu perempuan tanpa kepala itu terus maju ke depan. Setelah mendarat, anak laki-laki muda yang lumpuh itu sekali lagi mengayunkan kakinya ke arah hantu perempuan tanpa kepala, kali ini mengenai pinggangnya. Dengan menggunakan punggung tangannya yang memegang payung kertas minyak, hantu perempuan itu dengan ringan menangkis tendangan yang memotong pinggang dari anak laki-laki muda yang pincang itu, yang memiliki kekuatan luar biasa. Serangan anak muda lumpuh itu ternyata tidak mampu menggerakkan tangan hantu perempuan itu 1 inci pun. Namun, dengan memanfaatkan kekuatan reaksi yang kuat, anak laki-laki itu memutar tubuhnya di udara sebelum melancarkan serangan telapak tangan ke jantung hantu perempuan itu. Menaklukkan iblis, teriaknya dengan suara serius. Karakter perak, penakluk iblis, muncul di punggung tangan anak laki-laki itu sebelum secara otomatis hancur satu per satu. Pada akhirnya, semua goresan ini berkumpul dan berubah menjadi pedang perak pendek yang dipenuhi dengan niat membunuh. Diselimuti cahaya putih kebiruan, pedang perak pendek itu melesat keluar dari tangannya dan menusuk jantung hantu perempuan itu. Hantu perempuan itu mengangkat tangannya dan mencubit pedang terbang tajam yang hendak menembus gaun pengantinnya yang berwarna merah cerah dengan dua jarinya. Pedang terbang yang panjangnya hanya 1 kaki itu berdering dan bergetar hebat. Baiklah jika aku kehilangan kepalaku, kata hantu perempuan itu tanpa tergesa-gesa. Namun, gaun pengantin ini jelas tidak bisa rusak. Gaun ini bisa dicuci jika kotor, tetapi jika diperbaiki setelah rusak, gaun ini tidak akan indah lagi. Kalau tidak, mengapa suamiku selalu mengejek hasil sulamanku? Anak laki-laki muda yang lumpuh itu segera membalas serangan telapak tangannya dengan pukulan ke atas. Namun, dia tidak meneriakkan kata-kata, menangkap hantu. Meski begitu, pedang terbang masih terbentuk dari karakter-karakter pada spanduk dan melesat keluar dari tinjunya. Ekspresinya canggung dan kaku, tetapi anak laki-laki muda yang lumpuh itu jelas bukan orang bodoh yang lamban. Menyerang untuk membunuh musuhnya, anak muda yang lumpuh itu menggunakan serangan terbuka dan tersembunyi. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, hantu rendahan, pendeta Tao ini akan menegakkan keadilan atas nama surga. Kepalamu mungkin akan terpenggal, tetapi aku akan tetap menyambar jiwamu dengan sambaran petir yang dahsyat. Kilatan petir putih menyambar dari ketinggian sekitar 30 meter di atas jalan setapak pegunungan. Hantu perempuan itu tidak melepaskan payung kertas minyaknya. Dengan tangannya yang lain, ia pertama-tama menjepit pedang terbang, penakluk setan, dengan jari telunjuk dan ibu jarinya sebelum mengangkat tangannya sedikit dan menangkap pedang terbang, penangkap hantu, dengan jari manis dan kelingkingnya. Dengan dorongan yang anggun, dia kemudian menghantamkan sikunya ke kepala anak laki-laki muda yang pincang itu, membuatnya terpental ke belakang dan jatuh ke jalan setapak pegunungan yang berlumpur, di mana dia tergelincir sejauh 3 meter sebelum akhirnya berhenti. Hantu perempuan itu mengangkat payung kertas minyaknya dan membukanya dengan bunyi jepretan pelan. Kilatan petir putih menghantam payungnya, menciptakan percikan api yang cemerlang. Sambil mengerahkan sedikit tenaga lebih dengan keempat jarinya saat dia berdiri di bawah payung kertas minyak, hantu perempuan itu dengan paksa mematahkan dua pedang terbang itu menjadi dua. Setelah jatuh ke tanah, pedang yang hancur itu berubah menjadi dua genangan cairan perak sebelum dengan cepat bercampur dengan lumpur. Dengan lambaian tangannya, kepala hantu perempuan itu terbang kembali dan menempel di lehernya. Urat-urat dan dagingnya menyatu kembali, dan tidak lama kemudian dia kembali ke penampilan aslinya. Dengan tangannya yang bebas, dia menyingkirkan beberapa helai rumput hijau dari rambutnya. Lagi, hati pendeta Tao tua yang buta itu bergetar, dan dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan jika dia tidak melepaskan kekuatan penuhnya dan bertarung seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya menjadi berwibawa saat cahaya kuning samar menyelimuti tubuhnya, Nori. Ia mengangkat satu kaki dari tanah,
lalu menarik tinjunya ke belakang dan menghantamkannya dengan keras ke perutnya. Sementara itu, ia mengangkat telapak tangannya yang lain ke langit, menyebabkan lengan bajunya melorot dan memperlihatkan serangkaian simbol berdarah di sikunya. Napas membentuk awan dan hujan, senyum memanggil guntur dan kilat. Ucapkan di atas awan, yang abadi menunjukkan jalan. Pendeta Tao tua itu mengucapkannya dengan suara hikmat. Hantu perempuan itu mengerutkan bibirnya. Saat dia berjalan melewati anak laki-laki yang terluka parah dengan payung kertas minyaknya masih di tangan, dia dengan santai mengangkat satu kaki untuk menendangnya ke samping, kesal karena dia menghalangi jalan. Anak laki-laki itu terbang menuruni gunung, namun dia langsung menghilang dari udara. Gadis kecil berwajah bulat itu menjadi gila, dan dia menggunakan pisau perak kecil itu untuk memotong telapak tangan dan lengannya sebelum mengolesi darah ke seluruh wajahnya. Setelah melakukan ini, dia menyerang hantu perempuan itu untuk melawannya sampai mati. Namun, gadis kecil itu lupa bahwa saat ini sedang turun hujan lebat. Selain itu, dia tidak memiliki kekuatan abadi untuk mempertahankan energi spiritual dari simbol-simbol jimat seperti pendeta Tao tua itu. Jadi, wajahnya sudah bersih saat dia tiba di depan hantu perempuan itu. Yang tersisa hanyalah air hujan yang terus mengalir di wajahnya. Sementara itu, darahnya sudah hanyut. Hantu perempuan itu menamparkan wajah gadis kecil itu dengan santai dan langsung membuatnya melayang di udara. Seperti anak laki-laki yang lumpuh itu, dia pun segera menghilang dari udara. Setelah itu, sambaran petir putih selebar ember akan menghantam hantu perempuan itu setiap kali dia melangkah. Setelah menghantam payung kertas minyaknya, sambaran petir putih itu akan meledak dan mengirimkan busur listrik yang berderak ke sekelilingnya. Jika seseorang menatap gunung ini dari kejauhan saat ini, mereka akan melihat lengkungan petir putih yang merambat turun dari udara sebelum meledak dengan dahsyatnya di hutan pegunungan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Awalnya gerimis ringan namun suram yang dapat diatasi dengan topi bambu di kepala, hujan tiba-tiba berubah menjadi hujan deras tanpa peringatan apapun. Sangat sulit untuk terus maju. Ketika Chen Pingan menyarankan agar mereka mencari tempat berteduh dari hujan, Lin Soui memegang topi bambunya dengan satu tangan untuk mencegah hujan yang tak henti-hentinya membuat topinya bengkok sebelum berkata dengan suara serius, ada yang tidak beres. Li Huai mencengkeram lengan baju Li Baoping dan berteriak, aku agak takut. Bukankah Dewa Yin senior juga hantu? Apa yang kamu takutkan? Kata Li Baoping, sambil mendidik anak kecil itu. Oh, kau benar, seru Li Huai dengan mata berbinar. Dia lalu berbalik untuk memberi instruksi kepada keledai putih yang mengikuti Lin Souyi, keledai putih kecil, jangan tersesat. Keledai itu mendengus sebagai jawaban. Dewa Yin muncul di samping Chen Pingan, dan berkata dengan suara serak, ada hantu perempuan yang mengawasi gunung dan sungai di tempat ini. Dia sedang beradu pukulan dengan pendeta Tao tua saat ini, dan jika semuanya berjalan sesuai harapan, maka hampir dapat dipastikan dia akan menang. Asal-usulnya tidak jelas, tetapi yang jelas adalah basis kultivasinya cukup tinggi. Jika pada waktu normal dan di lokasi lain, maka aku memang bisa menangkapnya tanpa masalah. Namun, pada saat ini dan di tempat ini, sepertinya aku tidak akan berhasil. Dewa Yin mengamati sekeliling dengan saksama sebelum menjelaskan, Dewa Gunung dan Dewa Sungai yang tercantum dalam catatan silsilah gunung dan laut semuanya memiliki gunung dan wilayah atau wilayah yurisdiksi mereka sendiri. Ketika mereka bertarung dengan orang lain di wilayah mereka, mereka secara alami akan memperoleh keuntungan yang jelas karena mendapat dukungan dari langit dan bumi di sekitarnya. Selain wilayah-wilayah ini, memang ada iblis atau makhluk halus yang kuat di pegunungan dan sungai yang tidak ditetapkan sebagai dewa resmi oleh Istana Kekaisaran. Namun, akan sangat sulit bagi mereka untuk menciptakan wilayah yang mirip dengan sekolah dan akademi Konfusianisme, kuil dan tanah suci Tao, atau reruntuhan medan perang kuno militer. Ini bukanlah hal-hal yang dapat diciptakan hanya dengan basis kultivasi yang kuat. Selain itu, seseorang juga perlu memiliki peluang takdir yang sangat besar. Namun, surga tidak pernah berpihak pada entitas yin sepertiku, jadi bagaimana mungkin mudah untuk secara terbuka memerintah sebidang tanah seperti halnya Kekaisaran Fana memerintah provinsi dan kota. Dewa Yin senior pastilah seorang sarjana saat dia masih hidup, Li Huai bergumam pada dirinya sendiri dengan malu-malu. Suara Dewa Yin menjadi serius dan rendah,
dan dia menunjuk ke jalan setapak pegunungan di bawah kakinya sebelum melanjutkan, aku punya berita buruk untukmu. Hantu perempuan yang berkuasa di sini sudah tidak kalah dengan Dewa Gunung. Bahkan, mungkin saja dia menikmati kekuatan penjaga sungai pada saat yang sama. Segala sesuatu tentangnya memancarkan rasa keanehan. Juga, jalan yang kau lalui telah diberi kemampuan mistis oleh hantu perempuan itu sejak awal. Saat ini, kau sedang berjalan di jalan menuju dunia bawah, yang diam-diam telah ia buat. Aku adalah entitas yin, jadi aku secara alami dapat masuk dan keluar dari jalan ini sesukaku. Namun, ada kemungkinan aku akan melukai tubuh dan jiwamu secara parah jika aku mencoba dengan paksa membawamu keluar dari jalan ini. Dewa Yin Senior, karena Anda tidak mampu mengalahkannya, dan karena kita tidak mampu meninggalkan jalan ini, apalagi yang bisa kita lakukan? Lin Souyi bertanya dengan suara tenang dan kalem. Kita bahas ini saat dia muncul. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan dia melukai kalian, jawab Dewa Yin dengan nada serius. Dewa Yin merasa sedikit bersalah dan menyesal. Dia menyesali kenyataan bahwa dia telah memilih untuk maju melawan aura kebenaran saat itu. Meskipun ini akan sangat menguntungkan kultivasinya di masa depan, hingga tingkat yang tak terkira, masalahnya adalah bahwa hal itu telah mengurangi kultivasinya untuk sementara waktu menjadi hanya 75% dari yang semula. Dan sekarang, mereka juga telah jatuh ke dalam perangkap hantu perempuan itu. Faktanya, sangat mungkin bahwa targetnya selalu Chen Pingan dan yang lainnya sejak awal, bukan pendeta Tao tua yang buta dan kedua muridnya. Lentera kertas putih yang melayang di atas beberapa kilometer jalan setapak pegunungan itu tak lebih dari sekadar umpan untuk memikat mereka. Ekspresi Dewa Yin tampak rumit. Kultivasi pendeta Tao tua yang buta itu tidak terlalu tinggi, tetapi lidahnya benar-benar berduri. Kalian semua, berdirilah di belakangku, kata Dewa Yin. Tidak lama kemudian Dewa Yin mencapai bagian depan kelompok itu. Chen Pingan dan Lin Souyi berdiri tepat di belakangnya, satu di kiri dan satu di kanan. Chen Pingan telah menukar parangnya dengan jimat keberuntungan, sementara tangan Lin Souyi berada di sisinya, dengan jimat kertas di masing-masing lengan bajunya. Li Baoping dan Li Huai berdiri di belakang mereka. Di paling ujung kelompok itu ada keledai putih, yang menghentakkan kaki di tanah dengan sedikit jengkel dan gelisah, menyebabkan lumpur beterbangan di mana-mana. Hantu perempuan yang mengenakan gaun pengantin merah dan memegang payung kertas minyak perlahan berjalan dari kejauhan. Dia menyeret pendeta Tao tua yang buta itu dengan tangannya yang lain, dan dia akhirnya berhenti ketika dia tiba sekitar belasan meter di depan Chen Pingan dan yang lainnya. Satu demi satu, lentera yang tak terhitung jumlahnya menyala di atas jalan setapak gunung. Ini adalah kasus yang sama bahkan di belakang Chen Pingan dan teman-temannya. Bola cahaya merah lembut memancarkan kilau merah di wajah semua orang. Hantu perempuan itu melemparkan pendeta Tao tua itu di antara mereka, dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Ada ekspresi kejutan yang menggembirakan di wajahnya, dan dia menggunakan jarinya untuk menghitung mereka sebelum berkata, "Oh, begitu banyak tamu terhormat. 1, 2, 3. Ada 3 cendekiawan juga. Siapa di antara kalian yang seorang Konghucu yang berbudi luhur? Suamiku pernah bertekad untuk menjadi seorang pria berbudi luhur sehingga dia dapat membawa kedamaian bagi negeri dan rakyat. Kalian masih sangat muda, tetapi kalian telah berhasil mencapai ambisi suamiku yang telah lama diidam-idamkan." Chen Pingan ingin melangkah maju, namun Dewa Yin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara pelan, "Tidak perlu terburu-buru." Hantu perempuan itu memiringkan kepalanya dan melihat ke kiri dan kanan, mengamati 3 anak yang membawa rak buku bambu kecil. Suamiku sering berkata bahwa hanya mereka yang berkarakter baik yang dapat dianggap sebagai sarjana sejati. Karena itu, aku akan meminta bawahanku untuk mengundang para sarjana yang lewat ke tempatku setiap kali aku merindukan suamiku yang belum kembali dari perjalanan jauhnya. Aku akan menghujani mereka dengan pelayan-pelayan cantik, satu-satunya salinan buku kuno yang masih ada, dan gukin berusia ribuan tahun. 2. Aku senang mendengarkan mereka mengucapkan janji cinta abadi, dan cara mereka yang cerdik dalam mengucapkan pernyataan cinta ini adalah cara yang hanya dapat dicapai oleh para sarjana yang telah mengisi diri mereka dengan pengetahuan tentang puisi dan buku. Setelah mengatakan ini,
Hantu perempuan itu memfokuskan perhatiannya pada Dewa Yin dan melanjutkan dengan senyum tipis, Dewa Yin senior, Anda benar-benar tidak beruntung kali ini. Jika itu beberapa tahun yang lalu, maka saya pasti tidak akan berani menunjukkan diri di hadapan Anda. Dia menundukkan kepalanya dan tertawa pelan sambil menutup mulutnya dengan tangan. Ada rasa sayang di matanya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, memang tidak baik bagi wanita untuk menunjukkan wajahnya di depan umum. Akan tetapi, wajahnya yang pucat pasi tampak terlalu menyeramkan di bawah cahaya lembut lentera. Li Huai menjulurkan kepalanya untuk melihat, namun dia begitu ketakutan hingga kakinya langsung menggigil. Hantu perempuan itu tersenyum dan bertanya, sudah lama sekali aku tidak mengobrol dengan siapapun, jadi aku benar-benar tidak bisa menahan diri saat itu. Kalian tidak keberatan, kan? Dia teringat sesuatu, dan dia perlahan menutup payung kertas minyaknya. Pada saat yang hampir bersamaan, hujan deras tiba-tiba berhenti. Tidak ada setetes pun air hujan yang tersisa di langit. Beranikah saya bertanya, Nona, apa yang akan terjadi pada para cendekiawan yang diundang ke kediaman Anda? Lin Souyi bertanya sambil tersenyum. Hantu perempuan itu mulai melangkah maju lagi, dengan senyum yang menghilang dari wajahnya. Mereka, pada akhirnya, aku akan memotong 2 orang pelajar yang telah mengkhianati janji mereka di bagian pinggang. Setelah membantu mereka menghentikan pendarahan mereka, aku akan menanam mereka di kebunku. Karena aku ingin tahu apakah para sarjana yang selalu dibicarakan suamiku itu juga akan tumbuh subur di tanah. Apakah mereka juga akan menghasilkan buah yang bermanfaat? Namun, mereka selalu meninggalkan saya dengan kekecewaan yang mendalam. Mereka hanya berubah menjadi tulang-tulang kering. Namun, mungkin karena orang-orang ini belum dapat dianggap sebagai cendekiawan sejati. Jadi, kedatangan Anda di sini benar-benar membuat saya sangat bahagia. Ekspresi wajah Lin Souyi sangat marah. Li Baoping gemetar karena marah. Sementara itu, Li Huai memutuskan untuk menutup telinganya dan bergumam, aku tidak mendengarkan, aku tidak mendengarkan. Dulu saya suka pada orang yang berilmu. Namun, saya paling benci pada orang yang tidak setia. Hantu perempuan itu perlahan mendongak. Ada air mata darah menetes dari matanya. Mereka yang terobsesi dengan cinta akan selalu mengalami kekecewaan dan pengkhianatan. Garis-garis darah mulai mengalir turun dari atas lentera kertas putih yang melayang di udara di atas jalan setapak pegunungan. Pada akhirnya, semua lentera itu padam. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa tidak ada satupun sarjana di dunia ini yang tidak berkhianat. Wajah hantu perempuan itu berlumuran darah. Dia melempar payung kertas minyaknya ke samping, payung yang pernah menjadi tanda cinta antara dia dan suaminya. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan isak tangis yang berusaha keras dia tahan perlahan keluar dari sela-sela jarinya. Suamiku, aku tidak menyalahkanmu, tolong kembalilah. Bab 40, Hantu Menabrak Dinding. Di kedua sisi jalan setapak gunung, lentera kertas putih yang melayang di udara tanpa cabang untuk digantung telah berubah menjadi lentera merah besar. Bergoyang tertiup angin, darah berwarna merah membara bergelembung seperti air mendidih dan membuat butiran-butiran darah berjatuhan ke sisi lentera, menimbulkan suara berderak yang tajam dan menakutkan. Hantu perempuan itu terus menangis sendirian, dan dia tidak mau melepaskan tangannya dari wajahnya. Dia sama sekali mengabaikan Dewa Yin. Pikiran Dewa Yin sedikit berfluktuasi, dan dia menggunakan suara pikirannya untuk berkomunikasi secara diam-diam dengan Lin Souyi. Dia memberi tahu anak laki-laki itu untuk menggunakan jimat aura gunung setiap kali dia mendapat kesempatan. Ini adalah jimat yang dapat menghancurkan semua jenis penghalang. Setelah itu, dia akan melakukan yang terbaik untuk menahan hantu perempuan itu. Setelah jalan menuju dunia bawah hancur, Lin Souyi dan yang lainnya dapat melarikan diri dari daerah ini dan meninggalkan gunung. Mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Dewa Yin juga memperingatkan Lin Souyi bahwa mereka tidak boleh mengikuti jalan gunung ini lagi. Sebaliknya, Chen Pingan harus menggunakan jimat keberuntungan untuk menempa jalan baru. Setelah menyetujui hal ini, Lin Souyi bertanya dengan suara ragu apakah mereka harus meninggalkan pedang ramping auspicious talisman untuknya. Namun, Dewa Yin menggelengkan kepalanya dan menjawab bahwa dia tidak bisa mengambil pedang ini sama sekali. Auranya terlalu kuat.
Selain itu, pedang ini adalah yang terbaik untuk menempa jalan baru, karena auranya yang cemerlang akan meninggalkan aura kebenaran pada pohon dan tumbuhan yang bersentuhan dengannya. Ini adalah aura yang secara alami akan menahan entitas yin. Dengan demikian, itu dapat mencegah musuh mereka menggunakan trik hantu lagi. Sambil menyeka wajahnya dan menyingkirkan tangannya, hantu perempuan itu sekali lagi memperlihatkan wajahnya yang pucat pasi dan pucat pasi. Ada senyum sinis di wajahnya saat dia berkata, "Kau datang tanpa diundang, dan sekarang kau mencoba pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal." Tindakan seperti itu bukanlah tindakan orang yang berbudi luhur. Penampakan Dewa Yin menjadi kabur, dan sosoknya dengan cepat menghilang seperti lilin yang meleleh. Pada akhirnya, ia berubah menjadi bola asap hitam pekat yang menyerbu ke arah hantu perempuan itu. Hantu perempuan itu mengangkat tangan dan menjentikkan lengan bajunya, menyebabkan lengan baju besar itu terbuka seperti sayap burung dan menciptakan perisai di depannya. Meski begitu, kekuatan tabrakan itu tetap membuat hantu perempuan itu terhuyung mundur sekitar 25 meter. Saat dia mundur, lentera berwarna merah darah yang berada tepat di atasnya juga meledak satu demi satu. Darah di dalam lentera itu tidak menyembur ke sekeliling, dan malah terbang ke arah hantu perempuan yang telah dipaksa mundur oleh Dewa Yin. Mereka seperti burung layang-layang yang kembali ke sarang mereka, dan ini adalah pemandangan yang mirip dengan bagaimana pendeta Tao tua itu menggunakan spanduk pemanggil jiwa untuk menyerap esensi jiwa yang tersisa. "Bersiaplah untuk mengikutiku," kata Lin Souyi dengan suara serius. "Kita akan membahas hal-hal lebih lanjut setelah kita meninggalkan jalan pegunungan ini. Chen Pingan, kita perlu membuat jalan baru melalui hutan setelah ini," dan Dewa Yin Senior berkata bahwa kamu harus menggunakan jimat keberuntungan untuk melakukannya. Chen Pingan mengangguk dan menjawab, "Saya akan pergi dan menggendong pendeta Tao tua itu di punggung saya terlebih dahulu. Kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja dan membiarkannya mati." Pendeta Tao tua yang buta itu hampir tidak bernapas saat ia berbaring sekitar belasan langkah dari mereka. Chen Pingan berlari cepat dan menggendong lelaki tua malang itu di punggungnya. Ia lalu berbalik dan kembali ke kelompoknya. Lin Souyi berdiri diam dan menjepit jimat kertas kuning dengan dua jari. Pada saat yang sama, dia melafalkan mantra dengan suara pelan. Ini adalah jimat penghancur penghalang, salah satu jenis jimat gunung dan air. Menurut penjelasan Dewa Yin, ada ratusan ribu jenis jimat gunung dan air. Ini adalah jimat yang harus dibawa oleh pemurni Qi saat mereka memulai perjalanan panjang atau memasuki gunung dan sungai. Ini dilakukan untuk mencegah diri mereka menghadapi situasi yang disebut hantu menabrak dinding, seperti yang sering disebut oleh orang biasa. Lebih tepatnya, jimat-jimat ini digunakan untuk mempertahankan diri dari formasi penjaga gunung yang dipasang oleh sesama kultivator, atau untuk mempertahankan diri dari rencana jahat hantu dan roh gunung yang kuat. Ini akan sangat penting ketika mereka memasuki reruntuhan medan perang kuno, tempat pemakaman yang tidak bertanda, dan tempat-tempat serupa lainnya. Tanpa beberapa jimat penghancur penghalang, jimat penerangan energi yang, atau jimat penenang pikiran tiga orang murni, satu, seseorang pada dasarnya akan berjalan dengan kepala terlebih dahulu ke dalam perangkap, tidak bersenjata dan tidak berdaya. Lin Souyi tiba-tiba membuka matanya. Di kedalaman matanya, seberkas cahaya keemasan dengan cepat melintas. "Ikuti jimat itu," katanya dengan suara serius. Yang lain menoleh, hanya untuk melihat jimat penghancur penghalang melayang menjauh dari jari-jari Lin Souyi dan melayang di udara setinggi kepala. Jimat itu mulai berkibar-kibar, dan tampak seperti seorang pemabuk yang mencoba mencari jalan pulang. Jimat itu berhenti setelah mendekati sisi jalan setapak pegunungan yang memeluk lereng gunung, dan Li Huai bertanya, "Apakah jimat itu ingin kita menabrak gunung itu?" Lin Souyi adalah orang pertama yang melangkah maju, dan sosoknya tiba-tiba menghilang di dalam gunung. Li Baoping dan Li Huai mengikutinya. Di belakang mereka, Chen Pingan menggendong pendeta Tao tua dan menuntun keledai saat ia juga menghilang dari jalan setapak gunung. Jimat kertas kuning itu awalnya ingin mengikuti mereka ke dalam gunung juga. Namun, seolah-olah ditarik diam-diam oleh seseorang, jimat itu segera kehabisan energi spiritual dan lemas melayang ke lantai. Keempat anak itu muncul kembali di kedalaman hutan lebat. Mereka saling bertukar pandang, dan bahkan Lin Souyi yang telah mengaktifkan jimat penghancur penghalang pun bingung dan benar-benar bingung. Chen Pingan meminta Lin Souyi untuk menggendong pendeta Tao tua itu terlebih dahulu.
Ia kemudian memanjat pohon tinggi dan mengamati sekeliling dari titik tertingginya. Mereka tampaknya berada di jurang yang dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisinya. Bahkan dengan penglihatan Chen Pingan yang luar biasa, ia tetap tidak dapat melihat sekeliling dengan jelas. Ia hanya dapat melihat garis samar. Sebelum meninggalkan jalan setapak pegunungan, Dewa Yin dan hantu perempuan itu terlibat dalam pertempuran sengit di kejauhan. Suara lentera yang meledak terus-menerus terdengar. Namun, setelah menggunakan jimat penghancur penghalang untuk melarikan diri, lingkungan sekitar mereka tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Hutan itu sunyi senyap, dan tidak ada satupun suara gemerisik yang terdengar. Kontras yang sangat besar ini tidak menenangkan pikiran Li Huai, dan malah membuatnya merasa semakin takut dan gelisah. Chen Pingan menarik napas dalam-dalam sebelum menggenggam pedang ramping jimat keberuntungan dan berkata, tidak peduli apapun, kita akan menuju ke selatan terlebih dahulu. Hanya saja sisi itu tidak terhalang oleh gunung-gunung yang menjulang tinggi. Di sebuah jurang yang dipenuhi pohon-pohon tua yang menjulang tinggi, terdapat deretan bangunan tinggi yang rapi yang saling berdampingan untuk membentuk sebuah tempat tinggal yang megah. Ukuran dan kemewahan tempat tinggal ini bahkan lebih tinggi dari tempat tinggal para jenderal dan menteri di dunia fana, dan mungkin hanya tempat tinggal raja-raja daerah yang dapat menyainginya. Sebuah plakat dengan karakter emas, air indah angin mulia, tergantung tinggi di gerbang kediaman, dan goresan karakter-karakter ini dipenuhi dengan kekuatan yang begitu kuat sehingga tampak seperti karya seorang yang abadi. Di luar gerbang terdapat sepasang singa batu besar, yang masing-masing berukuran sama tingginya dengan dua manusia. Salah satu singa batu itu mengulurkan cakarnya ke depan dan menahan seorang anak batu yang sebesar manusia. Singa batu itu tampak perkasa dan mengesankan. Udara beriak, dan seorang lelaki tua berpakaian biru dan memegang lentera merah besar berjalan keluar dari tengah gangguan ini. Dia tak lain adalah menteri istana dari kantor ritual Kementerian Personalia. Lelaki tua itu mendesah, dan alisnya berkerut dalam. Jelaslah bahwa ia yakin kunjungan ini akan sangat merepotkan. Ia menancapkan gagang lentera di bawah salah satu kaki singa batu, dan tempat tinggal yang awalnya gelap dan suram yang dingin dan kosong itu langsung dipenuhi cahaya. Di atas dan di bawah, di kejauhan dan di dekatnya, hampir 1000 lentera menyala pada saat yang bersamaan. Pintu-pintu yang tak terhitung jumlahnya didorong terbuka, dan tidak kurang dari 100 orang keluar, wanita-wanita muda yang cantik, pengurus rumah tangga yang sudah tua, pengurus kandang dan juru masak, pembantu dan pelayan, tukang kebun dan pengurus rumah tangga, dan seterusnya, seolah-olah mereka semua telah menerima perintah dari tuan mereka pada saat yang sama dan hendak mulai bekerja. Akan tetapi, hampir semuanya pucat pasi, tanpa sedikit pun ekspresi di mata mereka. Di sebuah taman di dalam kediaman itu, seorang anak laki-laki muda yang lumpuh dan seorang anak perempuan berwajah bulat sedang meringkuk bersama sambil bersandar ke dinding. Darah mengalir dari 7 lubang di wajah anak laki-laki yang lumpuh itu, dan jelas bahwa ia telah menderita luka parah. Ia kemungkinan besar tidak akan bisa berjalan banyak langkah bahkan jika ia diizinkan pergi. Untuk melawan hantu perempuan yang sangat kuat saat itu, anak laki-laki yang lumpuh itu telah memanggil karakter perak, menaklukkan setan dan menangkap hantu, dari panji dan ke titik akupuntur di wajahnya. Ini adalah teknik jahat yang akan sangat merusak pikiran dan jiwanya. Sementara itu, gadis kecil itu telah memotong tangan dan lengannya beberapa kali, menyebabkan dia kehilangan banyak darah. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa dia telah bersentuhan dengan sebagian energi yin dari hantu perempuan itu. Dia masih pusing saat ini, dan dia merasa ingin muntah. Ketika lentera menyala, ekspresi anak laki-laki yang lumpuh itu menjadi semakin muram. Ia buru-buru mengulurkan tangan untuk menutupi mata gadis kecil itu. Yang tampak di hadapan anak muda itu adalah tumpukan kerangka kering dan membusuk. Faktanya, hanya separuh bagian atas kerangka ini yang terlihat di atas tanah. Kerangka-kerangka itu tersusun rapat, dan seolah-olah ditanam seperti sayuran di kebun. Setidaknya ada 40 hingga 50 set kerangka. Anak laki-laki muda yang lumpuh itu merasakan sedikit keputusasaan. Ini karena salah satu kerangka itu secara mengejutkan memiliki tulang belakang berwarna emas samar. Anggota tubuhnya juga seputih giok murni, dan jelas bahwa orang ini adalah seorang penyuling ki yang telah mencapai 5 tingkat tengah dan memperoleh cabang emas dan daun giok.
Menurut pendeta Tao tua yang buta itu, hanya penyuling Qi yang sangat kuat di antara rekan-rekan mereka di 5 tingkat tengah yang dapat mencapai fenomena semacam ini. Sedangkan pendeta Tao tua yang nyaris tak mampu mencapai ambang 5 tingkat tengah, dia bahkan belum berhasil membudidayakan cabang emas, jadi bagaimana mungkin dia bisa membudidayakan daun giok? Tak heran jika ia kalah telak. Kesenjangan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Gerbang kediaman terbuka, memperlihatkan rasa hormat yang sebesar-besarnya saat menyambut salah satu dari 3 menteri istana paling berkuasa di Kekaisaran Li Besar. Namun, lelaki tua itu tidak masuk. Sebaliknya, ia duduk di ambang pintu gerbang dan melihat ke jalan lebar di luar kediaman. Nona Chu, bisakah kau mendengarkanku dan tidak mempersulit anak-anak kecil itu? Tanyanya lembut. Di samping gerbang, lentera merah besar yang berada di bawah kaki singa batu mulai bergetar hebat. Saat lentera itu berayun liar maju mundur, 4 karakter merah terang, jiwa, pulanglah, juga mulai beriak dengan gumpalan cahaya merah. Suara lelaki tua itu menjadi lebih tegas saat dia memperingatkan, Nona Chu. Jika sesuatu terjadi pada anak-anak di wilayahmu, apalagi kediaman ini, bahkan Kekaisaran Li Agung akan menderita bencana besar sebagai akibatnya. Namun, sungguh disayangkan hingga kini belum ada jawaban. Nona Chu, panggil lelaki tua itu dengan sedikit marah. Seorang lelaki tua yang tampak seperti pelayan muncul di gerbang. Ia mengenakan topi dari kain flanel, dan kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya yang bungkuk. Ia terbatuk sebelum terkekeh pelan dan berkata, Kekaisaran Li Agung telah mengakui pegunungan dan perairan ini sebagai wilayah kekuasaan Nona Muda selama bertahun-tahun. Nona Muda juga hidup berdampingan dengan damai dengan Kekaisaran Li Agung selama ini. Sebenarnya, ku dengar bahwa bertahun-tahun sebelum aku menjadi pengurus kediaman ini, beberapa kaisar terdahulu dari Kekaisaran Li Agung pernah berutang budi pada Nona Muda. Bahkan sekarang, sertifikat besi berhuruf emas 2, dengan karakter, harmoni abadi pegunungan dan sungai, masih dipajang di kediaman ini. Setelah kejadian malang itu, semua kaisar dari yang terdahulu hingga yang sekarang diam-diam membiarkan Nona Muda melampiaskan amarahnya. Mengapa hari ini berbeda? Lelaki tua berbaju biru itu menoleh untuk melihat pelayan tua yang mengenakan topi bulu. Hari ini tidak hanya berbeda, tetapi Nona Chu juga tidak akan diizinkan untuk memutilasi dan membunuh cendekiawan yang lewat di masa depan. Katanya perlahan. Tentu saja aku akan menjelaskan alasannya kepada Nona Chu. Namun, jika Nona Chu tidak mau berhenti atau menghadapiku, maka jangan salahkan Kekaisaran Li Agung karena bersikap kejam. Pelayan tua itu menepuk dadanya untuk menghentikan batuknya. Dia tersenyum dan menjawab, Kekaisaran Li Agung sedang menghadapi kekacauan saat ini, jadi kecuali Tuan Ruan datang sendiri, Nona Muda benar-benar tidak akan takut pada siapapun. Bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan beberapa anggota rahasia terhormat dari Kekaisaran Li Agung, akankah Kekaisaran benar-benar memiliki keberanian untuk menggali ratusan kilometer gunung dan memutuskan sungai bunga bordir jika Nona Muda memutuskan untuk bersembunyi? Apakah Anda tidak takut memengaruhi Gunung Gotabel dan dunia kecil permata yang turun? Ekspresi Menteri Istana tampak muram, dan dia menjawab, Tuan kami bukanlah anggota terhormat Kekaisaran Li Agung yang egonya bahkan lebih besar dari surga. Dia selalu membenci mereka yang mengambil 1 mil ketika diberi 1 inci. Gerbang perlahan tertutup, dan pengurus tua itu berdiri di dalam kediaman dan tersenyum dengan mata menyipit, berkata, Nyonya Muda telah memberikan jawaban. Dia berkata bahwa Kekaisaran Li Agung dapat mengujinya. Kalau begitu, kami akan mengujinya. Menteri Istana dari Kementerian Ritus menggelengkan kepalanya. Dia juga orang yang terus terang, jadi dia tidak mengatakan apapun lagi untuk mencoba meyakinkan Lady Chu. Sebaliknya, dia langsung menuruni tangga dan mengambil lentera merah besarnya, lalu melemparkannya ke langit. Sosoknya perlahan memudar, Nori. Sementara itu lentera itu membubung ke langit bagaikan bulan merah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Chen Pingan dan yang lainnya memasang ekspresi serius saat mereka berdiri di jalan di luar kediaman besar itu. Tak seorang pun di antara mereka yang menyangka akan tiba-tiba menemukan hunian mewah seperti itu jauh di dalam hutan pegunungan liar. Chen Pingan bertanggung jawab untuk menebas cabang-cabang dan semak-semak dengan jimat keberuntungan dan membersihkan jalan bagi mereka. Saat ini, dia juga terengah-engah karena sedikit kelelahan. Ini bukan karena dia telah menghabiskan banyak energi,
tetapi karena ada perasaan berat yang membebani pikirannya. Pendeta Tao tua yang buta di punggung Lin Souyi akhirnya berhenti berpura-pura mati. Dia menamparkan dirinya sendiri dan berkata sambil menangis, siapa yang mengira bahwa hantu perempuan itu akan begitu kuat. Namun, aku benar-benar berani memprovokasinya, dan aku bahkan bermimpi tentang membunuh iblis dan menaklukkan iblis. Oh, mataku yang tua benar-benar buta, sungguh, mataku yang tidak berguna itu tidak buta tanpa alasan. Lin Souyi merasa sangat takut, dan dia buru-buru membiarkan pendeta Tao tua itu melompat turun dari punggungnya. Li Huai bersembunyi di belakang Li Baoping, wajah Li Baoping pun terlihat sedikit pucat, dia menarik lengan baju Chen Pingan dan bertanya dengan suara pelan, Paman Junior, apakah kamu takut? Chen Pingan mengangkat tangannya untuk menyeka keringat di dahinya. Dia mengangguk dan menjawab, tentu saja aku takut. Namun, tidak perlu khawatir. Masih ada aku dan Lin Souyi. Dulu aku merasa ingin mencobanya, tapi sekarang, kemampuanku yang sangat terbatas hanya cukup untuk membuatnya sedikit menggoyangkan jarinya, kata Lin Souyi sambil tersenyum pahit. Chen Pingan meletakkan jimat keberuntungan di sarungnya dan mengembalikannya kepada Li Baoping. Ketika dia melihat ekspresi bingung di wajah Li Baoping dan Lin Souyi, dia menjelaskan, biar aku coba sebentar. Hantu perempuan itu tidak takut pada jimat keberuntungan dan tidak takut pada jimat Lin Souyi, tapi dia sebenarnya takut pada tinju. Li Huai bertanya dengan ekspresi naif. Chen Pingan tidak menjawab, dan dia mulai menenangkan napasnya dan memfokuskan pikirannya.